Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ibadallah, ma'asyiral mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, arsyadani wa iyyakumullah. Isma'u qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد، عباد الله معاشر المسلمين yang kami muliakan, ketika kita membicarakan tentang konsep kepemimpinan, maka untuk periode sekarang ini tidak ada masa depan buat pemimpin. Sebab apa? Yang kita temukan adalah hadis pada periode yang keempat, di mana kita sedang hidup pada periode keempat ini. Periode kenabian telah berlalu, periode khilafah rasyidah telah berlalu, periode kerajaan Islam telah berakhir dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmani di Turki. Sekarang kita sedang berada pada fase ke-8. Umat Islam tidak sedang dipimpin oleh seorang khalifah. Pada fase ini, pada periode di mana kita hidup, Nabi menyebutkan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari, la ya'ti 'ala an-nasi zaman illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang satu zaman nanti pada kalian, orang yang hidup pada zaman itu makin bertambah ke depan, makin semakin buruk kenyataan yang dia temui. Dalam segi apa saja? Apakah dalam segi suasana alamnya yang semakin tidak bersahabat, atau dalam segi ekonomi yang semakin hancur dan ambruk, atau dalam segi politik yang carut marut dan tidak karu-karuan, atau dalam segi pendidikan anak-anak bangsa yang semakin tidak bermoral, dalam segi sosial, dalam segi apapun saja, syarrun minhu hatta talqaw rabbakum, makin buruk dari sebelumnya. Hari ini lebih buruk daripada hari sebelumnya, esok lebih buruk daripada hari ini. Pastikan ini kita temukan dan silakan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana kondisi kita hari ini? Lebih baik atau lebih jelek daripada sebelumnya? Dalam segi apa saja kata saya, bandingkan dengan yang sebelumnya. Maka kaum muslimin ke depan akan jauh lebih runtuh, akan jauh lebih teruk, akan jauh lebih parah. Maka saat kita berbicara tentang masalah pemimpin akhir zaman, ternyata yang diharapkan sesungguhnya adalah fase kelima. Fase kelima ini urutan daripada hadis Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Ahmad Syakir tentang khilafah akan kembali mencengkeram dunia. Dan CIA, intelijen Amerika Serikat
dalam prediksi mereka di New York Times meyakini khilafah Islamiyah akan kembali tegak dan memimpin dunia pada tahun 2020. Ini menurut asumsi dan persepsi mereka, menurut analisa mereka. Sementara KGB Rusia meyakini puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah kembali menguasai dunia ini adalah pada tahun 2025. Saya tidak akan mengulangi kembali tentang detik-detik kehancuran alam semesta atau fenomena kita sedang berada di akhir zaman. Silakan kembali rujuk di kajian-kajian kami yang masih ada di YouTube untuk sampai saat ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi apakah ini berarti kita harus berpangku tangan? Apakah ini berarti kita hanya menunggu sang tokoh penguasa akhir zaman, yakni Al-Mahdi yang dijanjikan? Apakah ini berarti di samping kita beriman dengan surat An-Nur, surat yang ke-24, ayat yang ke-55, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa pada fase terakhir nanti kamu akan kembali memimpin di dunia. Jadi bukan hanya memimpin Jakarta, memimpin Indonesia, tapi dunia. Dan pusat kepemimpinan saat itu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah di Al-Aqsa, Palestina, Syam. Masyaallah mukminin, muslimin, mukminat wa muslimat, hamba Allah yang kami muliakan. Akan tetapi saya ingin sampaikan sepintas tentang masalah fikih mengangkat pemimpin. Karena ini berkaitan dengan sang idola yang kita nanti-nantikan, sang pemimpin sejati yang seluruh syarat terpenuhi pada dirinya. Dan sebelumnya, ibadah Allah yang kami muliakan, keberadaan kita untuk saat ini di bumi ini tetap diwajibkan oleh Allah dipimpin. Tidak boleh hidup seorang diri atau hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa ada pemimpin. Kita wajib senantiasa hidup dalam sebuah kepemimpinan. Islam punya konsep yang universal dan sangat lengkap, di mana tidak ada satu agama pun di bumi ini yang memiliki konsep selengkap dan serinci Islam. Masalah kepemimpinan masuk dalam masalah muamalah. Ibarat Allah, fiqhus siyasah adalah salah satu di antara fikih yang senantiasa memadati kitab-kitab fikih. Dan kali ini bukan urusan saya, bukan bidang saya mengkaji masalah fikih. Saya kembali kepada konsep kajian kita Tauhid akhir zaman. Maka ini akan kita kaitkan dengan topik ini. Bagaimana kepemimpinan berkaitan erat dengan masalah tauhid? Yuk kita lihat. Ibarat Allah yang kami muliakan, wajib kita mengangkat pemimpin. Perhatikan dari yang pertama, surat An-Nisa yang ada dalam slide kita. Di dalam surat An-Nisa ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Lihat sampai di sini dulu. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Athi'ullaha wa athi'ur rasul. Ingat, taatilah oleh kalian semua Allah Subhanahu wa taala, dan taatilah oleh kalian semua Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa ulil amri minkum. Kenapa pada kalimat wa ulil amri minkum tidak menggunakan sirat fi'il amr ini? Ati'u. Kalau kita lihat di segi kesejajarannya, idealnya kan ati'ullah wa ati'ur rasul wa ati'u ulil amri minkum. Tapi Allah mentiadakan kalimat ati'u ulil amri minkum, langsung kepada wa ulil amri minkum. Ini akan menjadi salah satu rahasia di mana kita ternyata dikaitkan dengan akidah kita
ketaatan kepada Rasul terjadi secara mutlak. Dan ini tidak boleh dipisah. Pernyataan Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepadanya, dalam kitab tafsir Al-Hafiz Ibnu Katsir, ada pasangan-pasangan yang selalu berjalan sama dalam ayat-ayat Allah di Al-Qur'anul Karim yang tidak boleh dipisah. Saat dia dipisah, Allah menolak yang lain. Umpamanya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, amanu billahi wal yaumil akhir. Kita beriman kepada Allah, tapi kita tidak percaya dengan surga dan neraka, maka iman kepada Allah Allah tolak. Ini contoh. Begitu juga atii'ullah wa atii'ur rasul. Dia mau taat kepada Allah, tapi pada Rasul enggak mau. Dalam bahasa sekarang, Al-Qur'an diterima, ada hadis Nabi ditolak. Maka Allah juga menolak bentuk ketaatan apapun apabila dia menolak pasangannya yang lain. Juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ayya'budullah wajtanibut taghut." Ibadahilah Allah dan wajib jauhi taghut. Apabila Allah diibadahi, taghutnya enggak dijauhi, Allah tolak. Dan ini konsensus ijma' para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian juga wa qadara alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Senantiasa Allah jadikan kewajiban mengibadahi Allah di belakangnya langsung diiringi dengan berbuat ihsanlah kepada kedua orang ibu bapa kandung. Orang yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala tetapi mendurhakai kedua ibu bapa kandungnya, orang ini tidak diridhoi oleh Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diakui oleh Allah. Sebab apa? Allah menjadikan itu pasangan antara wajib menyembah Allah dengan mengabdilah kepada kedua ibu bapamu, berbaktilah untuk mereka secara ihsan. Ini pasangan-pasangan. Demikian juga ayat ini. Cuma kenapa sekarang tidak ada kalimat ati'u? Nah ini kaum muslimin, ati'ullah wa ati'ur rasul. Langsung pada ulil amri minkum. Ini isyarat, ya. Ini isyarat bahwa taat kepada ulil amri tidak mutlak. Taat kepada ulil amri tidak mutlak. Ketaatan pada ulil amri berkaitan ketika sang ulil amri mentaati Allah dan mentaati Rasul. Barulah ulil amri ini wajib ditaati. Walaupun secara pribadi dia zalim, walaupun secara pribadi dia jahat, tapi mereka telah mentaati Allah, mentaati Rasul dalam segi kepemerintahannya, maka kita wajib taat kepada dia. Begitu kaum muslimin. Makanya Allah tidak menggunakan kalimat wa ati'u ulil amri, ya. Jadi sekali lagi, ketaatan pada ulil amri adalah bersyarat, yaitu selama mereka taat kepada Allah, itu menjalankan syariat Allah, menjalankan syariat yang diajarkan Rasulullah. Ulil amri macam ini wajib ditaati. Walaupun dia merampas harta kamu, walaupun dia menzalimi kamu, walaupun dia mengusir kamu, walaupun kamu wajib as-sabr wa ta'ah. Tapi ketika sang ulil amri mencampakkan Allah, mencampakkan Rasulullah, tidak wajib taat kepadanya. Apalagi sang ulil amri menyuruh kepada maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat pada makhluk manapun. Mau kepada bapak, mau kepada bos, majikan, komandan, siapa saja, tidak boleh taat kepada makhluk manapun. Kalau makhluk itu sudah nyuruh kita maksiat. Suami berkata, "Ya betul kamu cinta pada saya." "Betul mas." "Serius?" "Sampai mati mas." "Dek, mas sudah gak suka melihat kamu gunakan jilbab. Kalau kau cinta dengan mas, tolong taati perintah ini, lepaskan jilbab. Silahkan kau pergi ke pengajian, gak ada masalah. Silahkan kau rajin bersedekah, bacalah Al-Quran, gak ada masalah. Tapi jilbab jangan kau pakai." Dalam hal ini, seorang wanita ini tidak boleh taat kepada suaminya, walaupun suaminya junjungan tertingginya di kehidupan ini setelah Allah dan Rasul. Kan begitu kaum muslimin? Bahkan kedua orang tua pun dikalahkan oleh posisi suami dalam hal ini. Setelah Allah, Rasulnya, Rasul suami. Tapi ketika suaminya menyuruh maksiat pada Allah, haram taat pada suami. Justru taat pada suami, bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga perkara ini. Jadi ketaatan kita sekali lagi bersyarat. Syaratnya selama yang disuruh oleh ulil amri ini adalah hal-hal yang tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ibarat Allah yang kami muliakan, perhatikan selanjutnya di sini. Dalil yang kedua, saya sengaja meningkatkan hadis dari Ibnu Umar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mati sementara di lehernya tidak ada bai'ah, maka dia mati seperti mati cara jahiliyah. Maksudnya di sini kaum muslimin, apabila kita meninggal dunia dan kita belum punya pemimpin muslim di mana kita sambung wa ta'ah terhadapnya dalam masalah ini, kematian kita dianggap seperti kematian jahiliyah. Bukan berarti kafir ya, bukan berarti kita kafir, hanya saja matinya dalam keadaan jahiliyah. Itu saja kaum muslimin, dan tidak tahu risiko apa yang akan terjadi kepada kita di setelah kematian itu karena dianggap matinya jahiliyah. Wallahu a'lam. Ibarat yang kami muliakan, pemimpin. Coba lihat sebuah hadis dari Nabi SAW, hadis dari Abu Daud dengan sanad yang sahih. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila tiga orang safar, maka wajib salah seorang dari mereka bertiga diangkat menjadi amir mereka, pemimpin mereka. Ini satu. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, la yahillu li thalathatin bi falatin min al-ardi, tidak halal bagi tiga orang muslim yang tinggal di suatu negeri yang terpencil, hanya mereka bertiga saja tapi muslim, atau mereka tinggal di kampung yang kampung itu nggak ada yang muslim kecuali mereka bertiga saja. Mereka tidak halal tinggal di kampung itu hatta sehingga yu'amiru ahadahum, salah seorang mereka angkat menjadi ambilnya, menjadi pemimpinnya. Begitu wajibnya Pak, tiga orang aja wajib ada orang muslim yang memimpin mereka, salah satu dari tiga ini. Lihat, sekarang kita di Jakarta bukan tiga orang, jutaan kaum muslimin, jutaan yang memimpinnya. Mesti kalau kita lihat di sini adalah ahadukum, salah seorang di antara kamu, maknanya muslim. Baik ibarat Allah yang kami muliakan, demikian juga dalam ijma' para sahabat. Dalam ijma' para sahabat seluruhnya menyepakati bahwa tidak ada satupun perselisihan pendapat di antara para ulama, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, tabi'in, imam mazhab yang empat sepakat dan ijma' terjadi bahwa wajib mengangkat pemimpin seorang muslim. Ibarat Allah yang kami muliakan, oleh sebuah mazhab, untuk apa kita harus punya pemimpin? Setelah pemimpin itu naik jadi pemimpin, apa yang harus dilakukannya? Dan ini ingat, ini berkaitan langsung dengan nasib kita masa depan. Bagaimana kita nanti di akhirat? Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penyesalan rakyat yang dipimpin. Kenapa mereka digongseng oleh Allah dalam neraka? Dibolak-balikkan wajah mereka di dalam neraka. Kenapa? Karena dulu mereka mengangkat pemimpin dan punya pemimpin yang ternyata pemimpin tersebut membuat mereka menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-164, ayat yang ke-165, 166, Allah berfirman, belum pasti para pemimpin yang diikuti daripada rakyat yang mengikutinya, padahal dulu rakyat telah memilihnya. Ini tipe-tipe pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Ibarat Allah yang kami muliakan, harusnya kan kayak Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad itu, Masya Allah, sampai meninggal masih kita yang diingatnya. Sampai meninggal ummati, kita yang diingatnya. Nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, Bapak tahu kalimat pertama saat dia dibangkitkan dan dia didampingi oleh malaikat Jibril yang sedang menunggu di tepi kuburannya. Yang pertama yang ditanyakan bukan di mana Aisyah istriku, enggak. Di mana Khadijah buah hatiku, enggak. Di mana Fatimah anakku, putriku, bukan itu ditanyanya. Yang ditanyakan Rasulullah, di mana umatku, bagaimana umatku, kita yang ditanyanya. Ini baru pemimpin Pak. Dari dunia sampai akhirat diurusnya kita. Di mana Allah masyarakat pemimpin. Baik, sekarang lihat kepemimpinan yang seharusnya wujud dan tergantung kepada siapakah yang memimpin kita. Ibarat Allah menegakkan dan menguatkan agama Allah ini. Ini tujuan mengangkat seorang pemimpin dan ada dua caranya.
Ya, cara untuk tegaknya agama dan kuatnya agama ini oleh sang pemimpin ada dua caranya, yaitu hifdzuddin, yang kedua adalah tamfiduddin, memurnikan agama. Ini tugas pemimpin ya. Dia harus menjaga agama ini tetap bening. Jangan sampai kotor agama Allah ini dengan pemahaman-pemahaman sesat. Pemimpin langsung menindak tegasi. Jangan sampai ada khurafat-khurafat yang beredar di tengah masyarakat, paham-paham syirik yang beredar di tengah masyarakat. Pemimpin yang harus mengatasi semua. Lihat saja di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, Allah mengatakan ketika kepemimpinan muncul, semua bentuk kesyirikan hilang. Manusia menyembah Allah secara total, secara bening, secara murni, tanpa ada kesyirikan. Siapa yang punya kerja ini? Pemimpin. Jadi kalau ngangkat pemimpin itu, Pak, angkat pemimpin yang punya rasa tanggung jawab kepada agama. Pemimpin yang seperti ini yang seharusnya ada. Dan ibarat Allah yang kami muliakan, Ustaz, apakah ada orang yang sekarang di seluruh kolom bumi ini sampai hari kiamat senantiasa ada? Tapi tergantung yang mana yang akan kita pilih, siapa yang akan kita angkat, dan kita akan bertanggung jawab terhadap setiap pilihan kita. Ibarat Allah yang kami muliakan. Yang kedua, demikian juga masalah baru-baru ini contohnya adanya kasus masalah LGBT, ya. Masalah LGBT, kalau LGBT-nya ala Ustaz Zulkifli Muhammad Ali nggak apa-apa. Bingung kan? Lelaki ganteng itu bininya tidak. Tapi kalau LGBT ala PBB ini haram kok. Nggak ada masalah kok begini. Bagus lagi hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Kalau gaya PBB yang ini ngundang azab yang turun, kayaknya PBB yang mendekat lagi mau jatuh. Kenapa? LGBT sengaja dilulukan bahkan ditopang dengan dana yang besar. Australia, Pak, saya, Masya Allah, saya menyaksikan bagaimana lelaki telanjang bulan ratusan jumlahnya turun ke jalanan. Dan mereka bangga seperti binatang juga nggak pernah kumpul itu. Mereka bangga. Seperti apa? Dan itu sudah sah di sana. Di Amerika, di Belanda, di Inggris, di Eropa sudah sah. Dan ini akan mereka sahkan di sini. Tugas pemimpin sesungguhnya adalah menyetop itu. Pak, mungkin Bapak masih ingat dengan seorang mantan Menteri Dalam Negeri di Indonesia ini. Siapa namanya? Dari Sumatera Barat, Pak. Bapak Ahmad Fauzi, di mana beliau sekarang? Saya bukan promosikan beliau ya. Kalau diingat ini Pak Muslimin, dulu waktu beliau menjadi gubernur di Sumatera Barat, saya dengan tim para ulama datang ke rumah dinasnya. Di situ kami bertemu ramah di waktu pagi hari pukul 8:30 pagi. Beliau menyambut dan beliau mengajak kami duduk berbincang-bincang di rumah dinasnya. Saat itu saya memberanikan diri untuk bicara di depan beliau. Mungkin saya pikir saya tak punya kesempatan kecuali saat ini, maka saya harus bicara. Saya akan sampaikan kepadanya, Pak Gubernur, karena buku yang paling familiar di kalangan Departemen Agama kita adalah buku Halal dan Haram dalam Islam oleh Profesor Dr. Yusuf Kordowi. Saya jadikan itu sebagai sandaran buat beliau. Ya, Pak Gubernur, kenal nggak dengan buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Kordowi, dan ini paling terkenal di seluruh dunia, bahkan menjadi buku wajib di Departemen Agama kita, yaitu Halal dan Haram dalam Islam. Oh iya Pak Ustaz, saya tahu. Alhamdulillah Pak Gubernur, di situ ada hadis masalah kepemimpinan. 10 orang saja yang dipimpin oleh seorang muslim, 10 orang saja yang dipimpinnya, apakah laki-laki atau wanita, maka bila ada tidak sholat di antara mereka, pemimpinlah yang diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu di hadapan Allah. Bila ada yang buka jilbab, maka pemimpinlah yang diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu. Bila ada yang lapar, pemimpinlah yang diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu. Bila ada yang murtad, maka pemimpinlah yang paling pertama diminta pertanggungjawaban terlebih dahulu. Pantas kalau
dalam sejarah keemasan Islam, para ulama-ulama, tokoh-tokoh, kalangan-kalangan ahli agama sangat takut dia akan menjadi pemimpin, Pak. Sangat takut. Bapak ingat dengan Umar bin Abdul Aziz? Beliau saat tahu diangkat oleh Al-Halli wal Aqdi sebagai khalifah, langsung jatuh di tempat, nangis gak bisa berdiri, seolah di tubuhnya itu gak ada tulang. Nangis, yang kalimat diulang-ulang terus adalah ya laitani lam tabidni ummi. Ondai-mandai kiranya gak pernah ada mencukupkan dunia aku. Perlu ditranslate. Atau hari kiranya saya tidak pernah lahir ke muka bumi ini. Kenapa saya dilahirkan oleh ibu saya? Dia marah, menangis karena diangkat menjadi khalifah. Sementara kaum muslimin bandingkan dengan zaman sekarang, beda habis. Allah, setelah saya sampaikan ini, saya lihat dan semua dai-dai dan peserta bersama kami melihat Pak Kamal Fauzi menangis. Dia tidak sanggup menahan dan menyembunyikan air matanya basah. Ketakutan nampak. Dan dia berkata, Ustaz, jangan tinggalkan saya. Dampingi saya. Kaum muslimin yang kami muliakan, memang demikian masalahnya kaum muslimin. Yang diangkat menjadi pemimpin seperti pernyataan Sufyan Ats-Tsauri, rahimahullah, siapa yang diangkat menjadi pemimpin pada hakikatnya sedang mendorong dan mencampakkannya ke dalam neraka. Menjadi pemimpin bukan senang kaum muslimin. Menjadi pemimpin bukan perkara yang ringan. Menjadi pemimpin seperti pernyataan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Saat Abu Dzar menawarkan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, angkatlah saya untuk menjadi pemimpin di daerah Anu. Apa pernyataan Rasulullah? Ya Abu Dzar, innaka dhaifun wa innaha la amanah. Hai Abu Dzar, engkau itu makhluk lemah. Yang kau minta ini adalah amanah. Innaha yaumul qiyamati khizyun wa nadamah. Pada hari kiamat, orang-orang yang meminta menjadi pemimpin di dunia, di hari kiamat khizyun wa nadamah, dia akan hina dan menyesal pada hari kiamat. Yang minta kaum muslimin. Lah sekarang ini rada minta enggak? Angkatlah aku, pilihlah aku. Sehingga waktu saya nyetak kartu nama saya, ada yang banyak nyarankan kasih foto Ustaz di sini. Memang nyalon apa? Bagikan sebanyak-banyaknya untuk apa sebenarnya? Kaum muslimin yang kami muliakan. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, kalau sempat engkau minta, Allah melepaskan pertolongannya untukmu. Allah melepaskan pertolongannya untukmu. Kaum muslimin yang kami muliakan, Umar bin Khattab rapat penting dengan para ahlul halli wal aqdi, memutuskan siapakah yang akan menjadi gubernur di negeri Syam. Di salah satu negeri di negeri Syam, kaum muslimin diputuskanlah nama Fulan bin Fulan. Ini pagi hari diputuskannya. Lepas sholat asar, orang yang sudah diputuskan secara musyawarah antara Amirul Mukminin dengan ahlul halli wal aqdi, tapi belum besar ya, belum disebarkan, belum menyebar lagi pakai Twitter, pakai WhatsApp, belum menyebar lagi. Orang yang ditunjuk untuk menjadi ulil amri di daerah yang bersangkutan datang sore harinya. Ya Amirul Mukminin, saya orang yang paling mengerti seluruh daerah sana. Dan kau tahu siapa saya, angkatlah saya menjadi pemimpin daerah itu. Padahal memang dia yang terpilih. Kata Umar bin Khattab, kau minta. Ya seperti yang kau dengar wahai Amirul Mukminin, kami pagi tadi sudah rapat bersama. Keputusan kami sudah mengangkat siapa yang akan menjadi pemimpin di sana. Nama yang keluar adalah namamu. Tapi setelah kau minta, namamu langsung saya copot, tidak jadi. Gitu. Orang kalau nggak minta, Allah melepaskan tali pertolongannya untuk orang ini. Makanya dia akan menjadi lemah dalam kepemimpinan sangat berat. Tapi yang nggak minta, tapi diminta oleh umat yang mengangkatnya, maka Allah yang akan tolong dia. Ini ingat, camkan ini baik-baik. Dicamkan ini baik-baik. Jakarta di masa yang akan datang, siapa yang akan memimpin? Kalau yang memimpinnya adalah umat yang minta, insya Allah Ta'ala, Allah tolongnya. Tapi kalau dia yang minta, inilah aku, angkat aku, Allah lepaskan pertolongan untuknya.
Berarti bapak-bapak punya tanggung jawab yang sangat serius dalam masalah siapa yang memimpin ke depan. Baik kaum muslimin, Allah kami muliakan. Kita lanjut. Tugas pemimpin berikutnya adalah tanfidud din, melaksanakan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa melaksanakan ajaran agama Allah? Ya, seperti sudah lakukan pemerintah saat ini, alhamdulillah. Sebahagiannya haji dikelola, masjid-masjid dilindungi, dakwah juga ditegakkan, ya. Kemudian masalah zakat dikelola dengan benar. Setelah itu masalah ghanimah, masalah fight, masalah penegakan hukum pidana perdata menurut syariat Islam. Ini realisasinya ada di tangan penguasa. Kalau penguasa nggak lakukan, bapak jangan coba-coba lakukan, Pak. Nggak boleh. Tetangga saya mencuri, potong tangan. Kenapa? Al-Quran ngomong gitu. Kayaknya penguasa enggak. Tapi ayatnya ngomong gitu. Berarti kita diperintahkan dong. Dan begitu loh Pak. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapapun dukun di muka bumi yang ada dalam wilayah kekuasaan Umar dikejar oleh Umar dengan tentaranya. Tangkap dan bunuh di tempat. Ya? Tangkap dan bunuh di tempat dimanapun dukun berada. Ini yang memerintahkan adalah ulil amri. Nah, ketika sang ulil amri tidak melaksanakan syariat Allah dan ada rakyat yang berdosa yang harusnya dihukum dengan syariat Allah tidak dilaksanakan, maka yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah sang pemimpin. Makanya Pak, banyak di antara para pemimpin habis mendengarkan kajian saya, rata-rata pemimpin tersebut nangis. Setelah nangis gak berani lagi kampanye. Kenapa demikian? Mereka membayangkan nasib dirinya di masa yang akan datang. Ini menandakan apa? Calon-calon pemimpin itu sebenarnya ada bibit-bibit iman, Pak. Ada bibit-bibit saat disampaikan ini banyak yang akhirnya nyadar, banyak yang akhirnya paham, kelimakan sesaat membuat dia akan terjerumus ke dalam azab yang tidak terkaikan. Ibu Allah, ma'asyiral mu'minin yang kami muliakan. Nah, ini contohnya. Ini contoh beberapa tugas daripada pemimpin dalam rangka tanfidud din, mengelola zakat, fa'i, ghanimah, jizyah, kharaj, wakaf, sedekah, mengatur dan mengirim pasukan jihad fi sabilillah, menegakkan hukum hudud dan jinayat pidana dan perdata, mendirikan pengadilan syariat dan mengangkat para qadhi dan seterusnya. Baik. Kemudian membimbing dan menggiring masyarakat untuk mentaati perintah-perintah syariat dan menjauhi larangan syariat. Pak, ini sebenarnya tugas pemimpin. Sebenarnya Pak, yang paling patut dengarkan ceramah ini bukan Bapak, para pemimpin. Ini paling cocok duduk di depan saya. Saya sampaikan kepada mereka, ini loh Mas, tuan-tuan yang mulia, wahai para ulil amri yang terhormat, ini loh tugas sampean. Sampean sudah naik di tempat di mana banyak para ulama meratapi tempat kalian ini. Kaum muslimin, kalau ada rakyat tidak berjilbab, maka polisi hisbah tangkap ini. Langsung tanya, ente muslimah enggak? Enggak. Kalau enggak, beres. Yang muslimah dibawa dulu, ditanyain, ada kantor khususnya nanyain kenapa ente enggak pakai jilbab. Wajib menghilangkan sarana-sarana kemaksiatan dan kemungkaran yang ada, apapun itu juga, apapun bentuknya. Wajib menghilangkan selama dia ada dan selama kemaksiatan itu ada. Sekali lagi, pemimpin ini hendaknya berkaca kepada Umar bin Khattab. Terjadi gempa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Langsung Umar berkata, ketika dia mendengarkan hadis yang diceritakan oleh Bunda Aisyah bahwa tidaklah terjadi gempa pada suatu negeri melainkan di negeri itu sudah ada dosa yang dilakukan secara terbuka dan terang-terangan. Apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, kalau tahun-tahun berikutnya masih ada gempa, menandakan Umar gagal menghentikan kemaksiatan. Menghentikan kemaksiatan dalam bentuk terbuka dan terang-terangan, bukan malah difasilitasi maksiat, bukan malah dilokalisir maksiat. Melokalisasi untuk tempat pelacuran khusus, ada beberapa tempat khusus untuk perjudian, ada tempat, bukan ini. Ibu Allah yang kami muliakan. Tapi coba lihat Umar berkata, demi Allah, kalau masih terjadi gempa ke depan,
Umar mundur dari pemerintahannya. Menandakan Umar telah gagal menghentikan berbagai macam jenis bentuk maksiat. Kaum muslimin yang kami muliakan, isyarat Pak, para sahabat itu yakin musibah yang terjadi menandakan ada dosa dan maksiat yang dibuat secara terbuka dan terang-terangan. Selama dosa dibuat secara tertutup, tidak terbuka, tidak vulgar, maka selama itu Allah masih menahan azab menimpa dan mendera penduduk negeri itu. Tapi kalau azabnya sudah terjadi, kalau musibahnya sudah terjadi, itu pertanda dosa dan maksiat sudah dibuat secara terbuka dan telanjang. Siapa yang bertanggung jawab menghentikan ini? Yang bertanggung jawab untuk tingkat paling utamanya adalah pemimpin. Lah pemimpin yang seperti ini, pemimpin yang begini ini yang harus diangkat, yang mesti dipilih. Begitu kaum muslimin. Ustaz, saya nggak mau ikut pemilihan. Kenapa? Itu kan demokrasi. Lalu kalau demokrasi namanya kenapa? Kafir itu Ustaz. Demokrasi itu kufur akbar, itu tauhid, itu Ustaz. Lalu untungnya kita dengan memilih tidak menyimpan keyakinan seperti ini apa? Kita biarkan orang kafir berpesta di atas demokrasi yang mereka buat. Yang penderita itu adalah korban penderita itu adalah kita, pecundang itu adalah kita, dan kita hidup di bawah pimpinannya. Kaum muslimin yang dimuliakan, Tayyip Erdogan, kenal dengan Tayyip Erdogan? Siapa itu orang? Ngapain dia? Lihat Tayyip Erdogan, dia gunakan kendaraan demokrasi, bermain cantik, dia naik. Sejak dia naik, Turki yang dulu terperosok dalam kehinaan dan kerendahan, naik melejit seperti roket. Kaum muslimin yang kami muliakan, Din Samsudin, waktu beliau masih menjadi ketua umum Majelis Ulama Indonesia, beberapa bulan yang lalu berkunjung ke Turki. Laporannya pulang ke Indonesia, Turki sekarang dengan Turki 10 tahun yang lalu beda luar biasa. Salah satu pemandangan yang menakjubkan nampak sama beliau adalah sholat dulu di Turki itu sepi masjidnya. Tapi sekarang jangan lagi cerita sholat zuhurnya, asar, maghrib, isyaknya, subuh saja. Standar dan barometer iman itu subuh apa enggak? Ya, subuh saja kata beliau. Saya lihat masjidnya yang besar, penuh sesak bagaikan sholat Jumat. Ada muda para berdatangan membawa mobil-mobil mewah mereka ke masjid. Itu baru subuh. Apalagi nanti asarnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isyaknya. Puluhan ribu anak-anak kecil di bawah umur 10 tahun diarak ke jalan, didamping oleh para guru-gurunya. Di program beberapa tahun yang akan datang mereka menjadi hafiz seluruhnya. Ekonomi Turki menjadi terkuat di Eropa. Bahkan dia termasuk yang paling menentukan saat ini ibarat Allah yang kami muliakan di segi kekuatan militer. Untuk kelas dunia, mereka sudah ada pada jajaran keempat atau kelima. Luar biasa kaum muslimin yang kami muliakan. Apa ini ibarat Allah yang kami muliakan? Ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang benar, insya Allah Ta'ala, Turki nggak banyak ngomong, lebih daripada 2 juta rakyat Syria ditampungnya, dikasih makannya dan segalanya. Ibarat Allah yang kami muliakan. Tapi kalau seandainya kita apatis dengan prinsip demokrasi, jujur saja, dulu saya termasuk yang mengajak kepada orang-orang banyak, walaupun nggak dalam ceramah ya, saya katakan walaupun netral, gak usah pilih, nanti beliau buat dosa, kamu yang tanggung. Tapi kaum muslimin sekarang ini, saya sampaikan kepada semuanya, ada peluang untuk mengangkat seorang muslim yang soleh dan taat. Jangan disia-siakan peluang itu. Kalau sempat disia-siakan peluang itu, sempat yang naik kafirin, maka mereka buat makar, buat dosa, buat segala macam kejahatan. Yang ikut bertanggung jawab dan ditanya oleh Allah adalah kita. Kenapa kamu biarkan kamu tidak memilih yang muslim? Kalau kita sudah milih kaum muslimin, ini urusannya sudah lepas. Setidaknya hamba sudah tunjukkan, ya Allah, hamba inginkan seorang pemimpin yang saleh, yang taat, yang muslim. Kalaupun nggak naik, kita sudah lepas dari tanya jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kaum
kaum muslimin yang kami muliakan, besok ini kalau mau milih apakah presiden, apakah menteri, apakah gubernur atau kepala daerah lainnya, pastikan yang kita pilih yang solehnya, yang taatnya, yang mempunyai karakter yang seperti yang kita uraikan. Karakter pemimpin yang seharusnya dipilih itu seperti apa? Ya, yang jelas kerjaan pemimpin kita harus tahu dulu, menghilangkan sarana-sarana kemaksiatan dan kemungkaran, seperti alat-alat musik, tempat-tempat musik, dan segala macam bentuk dunia dugem-dugem yang ada yang membuat banyak anak-anak muda kita kehilangan akal. Video-video porno, diskotik, bar, situs porno, lokalisasi, WTS, perjudian miras, narkoba, dan segala macamnya. Ini kerjaan pemimpin. Jadi kalau dia tidak kita angkat, akan kontrak dulu Pak. Bapak akan kami usut bersama-sama. Kami yakin Bapak bisa. Kalau Bapak mau tanda tangan ini, kerja Bapak pada ini. Kalau dia mengganggu, saya siap, maka tanda tangan. Jika tidak mau, cari yang lain. Begitu kaum muslimin. Sekarang saatnya kita yang milih. Bukan dipilih aku. Tampang poster di mana-mana. Amanah, taat, jujur, dan pergi pribadi. Itu versi siapa? Versi tim sukses. Lah sementara umat ini punya alim ulama, masjid-masjid kita, pondok-pondok pesantren kita, dai-dai kita, mereka punya karakter orang-orang yang sudah ada dalam daftar mereka. Biar mereka yang menentukan. Ketika mereka mengatakan, majelis ulama mengatakan begini, dewan dakwah mengatakan begini, organisasi Islam ini mengatakan begini, maka ada sekian calon. Ulama yang memutuskan ada sekian calon harus ada satu orang, umpama ya, harus satu orang. Yang satu orang ini dukung rame-rame, sejabodetabek. Contoh. Begitu kaum muslimin yang dimuliakan. Kalau masih kalah, kita setidak-tidaknya tunjukkan kepada Rabbul Alamin bahwa kami sudah pilih orang yang ada menurut saya dan kau sesuai karakter orang. Lihat ibadah Allah yang kami muliakan. Pemimpin itu harusnya dukung masalah dakwah, biaya dakwah, bukan malah mencabut dana dari fasilitas dakwah, menghancurkan masjid, membongkar masjid di mana-mana. Bukan itu kerjaannya. Ya. Memfasilitasi sekolah, subhanallah di Turki sekarang kaum muslimin, sekolah-sekolah dari SD sampai universitas gratis, tis. Apa nggak pengen kita ini dulu jadi bangsa yang miskin dalam 10 tahun saja gratis. Ketika Eropa mengalami krisis ekonomi yang sangat mengerikan, Turki malah memberikan beasiswa tambahan, uang saku tambahan kepada para mahasiswanya. Subhanallah kaum muslimin yang dimuliakan. Kita rindu dipimpin oleh pemimpin yang benar. Ya, kita rindu dan pemimpin macam ini mesti sekali lagi kita milih. Maaf, saya sebenarnya dari dulu alergi bicara politik. Nggak mau bicara politik. Sebenarnya apalagi di mimbar, di podium, dan ini nggak ada pesanan. Cuma sempat saya ini mati sebulan lagi umpamanya. Allah tarik nyawa saya 1 minggu, 2 minggu lagi umpamanya. Apa yang mau saya jawab di hadapan Allah? Zulkifli, kamu punya masa, kamu punya mulut, kamu punya retorika. Kenapa kamu diem? Kenapa kamu tidak membakar umat? Kenapa kamu tidak lajang? Apa yang mau saya jawab? Sekarang saya ngomong. Sekarang saya bicara. Dan bukan untuk masalah politik-politik. Saya nggak ada urusan. Mau siapa naik terserah. Pokoknya muslim yang taat. Begitu kaum muslimin. Ibadah Allah yang dimuliakan. Lihat. Kriteria dan syarat untuk menjadi pemimpin. Nah, kalau mau milih yang kayak gini-gini ini yang dipilih. Dan biarkanlah para ahli ulama dai-dai kita, para tokoh-tokoh masyarakat kita berembuk di tingkat pucuk pimpinan. Mereka pilih sekian orang yang terbaik. Lalu yang terbaik itu pilih lagi mana yang lebih baik di antara mereka semua. Itu yang akan diusung pada masyarakat muslim. Oh masyarakat muslim, menurut kami para ahli ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para dai-dai sejabodetabek menentukan fulan adalah calon gubernur kita masa yang akan datang. Itu umpamaan kaum muslimin. Seandainya itu terjadi, maka tidak ada satupun alasan kita untuk tidak mengangkatnya. Baik, lihat berikut ini. Ini dulu syarat pertama untuk jadi pemimpin kita. Wajib muslim. Kenapa wajib muslim? Masya Allah, wal kafirin ala mu'minin sabila. Allah tidak jadikan untuk orang kafir memimpin orang beriman. Tidak boleh. Dosa besar satu negeri. Seluruh orang Islam memikul dosa besar.
apa? Bukan hanya dosa besar biasa, Pak. Dosa besarnya adalah sekeras murtad. Awas, ini keras loh. Dalilnya adalah Pak Ustaz berani ngomong. Silakan buka surat Al-Maidah ayat 51. Allah haramkan mengangkat orang Nasrani atau orang Yahudi sebagai pemimpin. Siapa yang mengangkat mereka, dia Allah jadikan seagama dengan orang yang diangkatnya, walaupun dia masih merasa dirinya muslim. Lihat tuh ayat. Lihat ayatnya, muhkamat, bukan yang mutasyabihat. Lihat ayatnya, buka Al-Quran. Mana yang punya HP? HP canggih, buka sekarang. Buka, kalau nggak percaya jangan katakan Ustaz Zulni ngarang. Enggak, kaum muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. La tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, jangan coba-coba kamu angkat jadi pemimpin kamu orang Yahudi. Tapi Pak Ustaz, semenjak dia memimpin, baguslah Jakarta ini, baguslah. Jangan coba-coba kamu angkat orang-orang beragama kamu jadi pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasara. Wa may yatawallahum minkum ba'dhum awliya Allah wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Orang kafir hanya cocok memimpin orang kafir. Orang beriman hanya pantas dipimpin oleh orang yang beriman. Wa may yatawallahum minkum. Siapa di antara kamu yang berani mengangkat mereka menjadi pemimpin, fa innahu, maka sesungguhnya dia yang angkat tadi minhum, sama dengan yang diangkatnya di sisi Allah. Ini ayat kaum muslimin. Disambung nanti pada ayat yang ke-54-nya. Ini kan ayat 51. Ayat 54-nya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa yatillahu biqaum. Hai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, mengangkat pemimpin dari non-muslim, Allah anggap yang mengangkat itu murtad. Ibarat Allah yang kami muliakan. Maka ini bukan masalah kecil. Kalau dikaitkan dengan tauhid akhir zaman, ini salah satu konsekuensi tauhid akhir zaman. Pak Ustaz, nanti rekayasa aja gitu Pak Ustaz. Kita udah capek-capek milih, ternyata gagal aja terus, nggak naik-naik terus. Sekali lagi itu bukan lagi urusan kita. Kalau ada permainan kotor di belakang itu biarkan yang kotor. Tetapi yang penting kita sudah memaksimalkan usaha. Itu yang paling penting kaum muslimin. Yang paling penting itu Bapak Ibu udah bisa jawab Pak nanti di hadapan Allah. Udah bisa jawab Pak nanti di hadapan Allah. Kalau saya sudah milih dan orangnya jelas, ini para ulama yang menunjuk, ini para dai yang menunjuk, kita ikut memilih kaum muslimin. Sudah jelas. Ya Rabb, hamba sudah lakukan kewajiban hamba. Hamba telah tunjukkan, hamba inginkan pemimpin yang benar untuk kami. Tapi kami dikibulin. Kami ditipu, kami diperdaya segala macamnya. Maka engkaulah yang maha berkuasa. Nah, ini kan akhir zaman Pak ya. Ini akhir zaman, ya Bu. Ini akhir zaman. Orang yang hidup pada hari ini lebih berat daripada hidup kemarin. Orang yang hidup besok lebih berat pada hari ini. Termasuk pemimpin hari ini lebih jelek daripada hari kemarin. Hari esok lebih jelek lagi daripada hari ini. Menandakan ini hadis bukan berarti kita akan ketemu lebih baik. Tapi bukan berarti dengan hadis ini kita boleh berpangku tangan. Allah kata hadis kan lebih jelek aja. Masalahnya kamu sudah buat apa di sela-sela kejelekan ini? Apakah dengan semakin jeleknya kemungkaran semacamnya kamu biarkan? Nggak ada dakwah dari kamu? Nggak ada dakwah dari kita? Nggak ada upaya keras dari kita? Pak, Bu, ini hari sudah saya umumkan kemana-mana melalui hadis-hadis ayat-ayat Allah bahwa kita semakin dekat kepada akhir zaman. Tapi walaupun makin dekat Pak, saya makin serius mengelola pesantren yang saya kelola. Saya makin serius mengelola pendidikan yang kami bina. Walaupun ini berbentuk lembaga program luar sekolah, tapi kita seriusin. Kita ingin lahir ulama-ulama yang bening, ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang berkarakter. Dan walaupun target kami 7 tahun yang akan datang baru muncul yang kayak gini, di startnya dari sekarang, padahal menurut yang kami katakan mungkin sangat dekat. Saya nggak peduli itu karena Nabi mengatakan walaupun besok kiamat, hari ini ada 1 biji kurma yang dapat kamu tanam hari ini, ya kan? Masalah besok jadinya gimana itu urusan Allah. Yang penting hari
wahai orang-orang yang beriman, jangan coba-coba kamu angkat orang kafir sebagai pemimpin kamu dan kamu tinggalkan orang yang beriman. Apakah kamu ingin Allah menjadikan kepada kamu azab yang sangat dahsyat? Mau diazab dengan dahsyat oleh Allah? Kita biarkan orang kafir naik menjadi pemimpin. Orang-orang yang beriman, la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jelas tuh ayatnya, Pak. Allah berfirman dengan sangat tegas di surat An-Nisa ayat berapa? 144. Tegas sekali. Ini ayat muhkamat, sekali lagi bukan mutasyabihat. Yang kedua, syaratnya. Yang kedua ini nggak usah ada komentari, pasti harus balik. Ya. Yang ketiga, ini dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang berhak menjadi pemimpin yaitu yang punya akal sehat. Masa orang gila yang tak jadi pemimpin? Orang merdeka laki-laki tidak boleh diangkat jadi pemimpin itu wanita. Rasulullah bersabda, celakalah suatu kaum apabila mereka mengangkat wanita menjadi pemimpin mereka. Baik. Ibadah Allah masyarakat mukminin, hamba-hamba Allah seluruhnya yang kami muliakan. Sekarang yuk kita bicarakan tentang masalah salah satu di antara rahasia kenapa hari ini umat Islam seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam Syekh Al-Muhaddits Syekh Al-Albani, beliau menjelaskan berkaitan tentang dekatnya Al-Mahdi keluar. Beliau mengatakan keluarnya Al-Mahdi dalam waktu yang sangat dekat. Tapi waktunya kapan Allah a'lam, bukan berarti kamu tidak berbuat. Sekali lagi, bukan berarti kamu tidak berbuat. Kamu harus bekerja keras. Kamu harus berjuang serius. Kamu harus fokus. Masalah berhasil sekali lagi bukan atau tidak, Allah tak tanya kita di hari kiamat. Oh Ibu Yuham, kenapa kamu tidak berhasil? Itu tak pernah ditanya oleh Allah. Yang Allah tanya itu apa yang sudah kamu buat? Kamu sudah lakukan belum? Itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah berhasil atau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, ma'asyiral muslimin wal mu'minin yang kami muliakan. Sudah saatnya Bapak dan Ibu melirik benar-benar ayat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat 55 itu. Mari saya tuliskan di sini. Akibat daripada pemerintahan Islam yang kita nantikan di akhir zaman adalah, lihat surat An-Nur ayat 55. Akibat dari pemerintahan akhir zaman, dan ini pemerintahan yang saya maksud sekarang adalah Khilafatul Rashidah yang nanti memimpin umat Islam di seluruh dunia, yang menurut CIA Amerika Serikat sudah dekat. Hanya dalam rentang waktu 5 tahunan yang akan datang. Subhanallah, Masya Allah, jika ini benar, Allahu Akbar. Apa yang Allah janjikan di situ? Yang Allah janjikan di situ, benar ada buka-buka. Zaman dulu hebat, Pak. Zaman dulu orang kalau ngaji itu bawa Quran. Itu baru ngaji, bukan suruh sekian-sekian. Coba kalau dibaca, kamu bacakan terjemahnya, baca, dijelaskan. Kalau sekarang kayak hafal aja semua. Persis kayak Imam Tirmizi. Imam Tirmizi itu nggak nyatat, dengerin aja. Si guru bertanya, yang lain pada nyatat, kamu kenapa tidak? Guru, yang saya catat adalah yang saya belum hafal. Alhamdulillah rata-rata yang guru sampaikan saya sudah pada hafal. Jadi dia nggak nyatat. Jadi kayaknya diri Tirmizi. Kayak udah hafal. Kalau ngaji itu sekali lagi bawa tidak buka Al-Quran, itu baru ngaji. Berkah loh, Pak. Tangannya selalu pegang HP ya kemana-mana. Saya sekali pegang Quran ya, atau download aplikasi Al-Qurannya ya. Nanti ketika bicara jadi saatnya berfungsi Al-Quran itu. Apa yang Allah janjikan? Yang terjadi ketika kepemimpinan Islam tidak ada, yang terjadi adalah agama pasti akan digoncang, diserang, agama diserang, digoyang. Kebalikannya, ketika kepemimpinan Islam, maka tugas kepemimpinan Islam itu mewujudkan kuat kembali agama ini, terbela dan terlindungi, ya. Kuat agama, terbela dan terlindungi. Ini fungsi
fungsi pertama dengan tegaknya pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam yang saya maksud di sini adalah pemimpinnya Muslim yang berpikir untuk umat Islam dan menguatkan agama Islam. Dan dijaminkan non-Muslim ketika Islam yang kuat mereka pasti aman. Tapi ketika ada Muslim yang naik, umat Islam pasti digodok-godoki. Dan ini fakta sejarahnya beribu-ribu tahun sampai yang terbaru juga seperti itu, Pak. Nah, ini Allah yang kami muliakan. Yang kedua, ini pertama, Pak. Yang kedua, Allah jamin ketika kaum muslimin sudah dipimpin kembali oleh the power of Islam, ya, oleh khilafah Islam, insyaallah taala wala yubadilannahum min ba'di khaufihim amna. Sekarang Jakarta termasuk yang paling rawan dan paling mencekam, paling menakutkan se-Asia. Betul tidak? Hah? Betul tidak? Jakarta se-Asia ini adalah negeri yang paling menakutkan, paling rawan keamanannya. Apalagi umat yang beragama. Asal jenggotan sedikit teroris, celana cingkrang sedikit teroris. Alhamdulillah Kapolri sempat merilis pernyataan resmi beliau ketika ada pertemuan besar-besaran untuk umat Islam dan seluruh kaum muslimin yang ada. Beliau mengatakan bukan teroris itu adalah orang yang jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Bukan teroris itu orang yang hafiz Al-Quran 30 juz, rajin membawa Al-Quran dan memakai jilbab dalam. Itu masih ada tuh Pak, videonya masih ada, rekamannya masih lengkap. Beliau mengatakan yang teroris itu adalah yang punya misi membunuhin orang, membuat kekacauan di mana-mana, anti terhadap negara dan ingin menggulingkan kekuasaan. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali pada konsep, yaitu saat pemerintahan dipimpin oleh seorang lelaki muslim yang saleh, yang adil, yang taat, maka yang terjadi berikutnya adalah rasa aman pasti meliputi seluruh rakyat, khususnya orang-orang Islam. Rasa aman meliputi seluruh rakyat. Aman. Ya, kalau sederhana saja lah. Pergilah ke Arab Saudi, Pak. Pergilah ke Arab Saudi. Bapak tinggalkan saja warungnya, cukup dikasih talinya waktu dia sholat. Insya Allah aman, Pak. Motor kita ada kunci dan pakai apa? Kunci double segala macamnya hilang. Gimana cara? Ini aman nih, Masya Allah. Saat Islam ya, pemimpin muslimnya wujud eksis. Kalaulah seandainya Mister yang sekarang ini lagi memimpin Jakarta ini muslim dengan karakternya dan berakhlak setelah itu dengan akhlak Islam kayak gini ini, Masya Allah, Pak. Tapi maaf, kita perlukan orang seperti Erdogan, tegas, berprinsip, cerdas dan bijaksana. Kita perlukan yang kayak gini. Dan itu bukan nggak ada di Indonesia. Saya kemana-mana agak sedikit aneh loh Pak ya. Sepertinya Ustaz-Ustaznya agak nasionalis dia. Kenapa? Saya banggakan orang Indonesia kemana-mana. Jujur Pak. Maaf, kemana-mana negeri, negara yang saya masuki Pak, maaf sekali lagi, orang Indonesia tetap di papan atas di segi masalah kepintaran, juga kelicikan. Kita melihat di kampus-kampus universitas luar negeri Pak, Indonesia itu selalu unggul. 86 negara Pak, saya waktu kuliah di India nih, yang diterima itu maaf ya, orang pintar-pintar. Dari berbagai negara yang diterima itu orang pintar-pintar. Indonesia ada di pucuk-pucuknya, ada di papan-papan atasnya semua. Mumtaz, Lord, Sarafat, segala macamnya orang Indonesia. Yang dikenal di Timur Tengah itu dulu sebelum kita sibuknya dengan TKW dengan TKI yang tak berkualitas, dulu Indonesia itu dihormati banget. Dengan orang Indonesia itu udah sangat memuliakan mereka sampai kita mengirimkan para pecundang-pecundang. Kaum muslimin yang kami muliakan, sekali lagi saya lihat di mana-mana negara saya masuki sampai hari ini, Malaysia sendiri, alhamdulillah untuk hari ini saya masih dikasih Allah kesempatan ke sana. Setiap bulan itu ada 1 minggu di situ. Malaysia sendiri mengatakan
Indonesia mereka lah guru kami dulu dan sampai hari ini. Dan mereka mengatakan kalau bukan dai-dai dari Indonesia sampai hari ini kami tetap tidak akan memahami Islam dengan benar. Kalau bukan guru-guru, dosen-dosen dari Indonesia yang ada di negeri kami ini tetap, maaf ini pengakuan mereka. Sebagaimana mereka di kampus di luar negeri, mereka mengaku Indonesia tetap di atas. Sekali lagi saya katakan, Indonesia ini Pak, walaupun itu dunia esek-esek, walaupun kita ini sebenarnya pintar-pintar, apalagi yang muslim-muslim taatnya, orang sekelas Habibie loh Pak. Bapak bisa menilai sendirilah, Bapak perlu saya banyak bicara masalah Habibie. Orang macam beliau ini orang Indonesia. Kemudian orang seperti beliau ada nggak? Selalu ada. Bahkan kemarin baru saja dimunculkan Habibie muda yang internya Masya Allah. Tapi sekali lagi saya katakan, kenapa orang-orang pintar-pintar kayak gini nggak kita pilih? Kenapa orang pintar-pintar, yang cerdas-cerdas, yang soleh-soleh, yang taat-taat kita biarkan mereka diambil oleh luar negeri? Sekali lagi kaum muslimin yang kami muliakan, kita mempunyai kewajiban sebagaimana seruan ayat, apabila datang masanya dan saatnya, maka kita wajib bertindak, wajib berbuat, sekalipun bukan kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang nomor sekian, nomor satunya di Indonesia. Bukan urusan kita lagi, itu yang penting kita sudah berbuat. Tunjukkan akidah kita, buktikan tauhid kita. Kita umat Islam tidak mau dipimpin oleh orang non-Islam. Jelas? Jelas? Saya sudah sampaikan. Allahumma masyhad. Ya Allah saksikanlah, saya sudah sampaikan. Ya Allah saksikanlah, saya sudah sampaikan. Kaum muslimin hamba Allah bermuliakan, tentang al-mahdi yang kita nantikan, semua syarat-syarat kepemimpinan yang ideal dalam Islam ada pada sosok beliau, ada pada sosok al-mahdi. Sebagai penutup acara kita malam ini, saya sampaikan kepada tuan-tuan yang mulia, kepada ibu-ibu yang kami muliakan, ketahuilah saat ini di tubuh kerajaan Arab Saudi, nubuat Rasulullah sudah mulai terjadi keributan antar keluarga kerajaan. Itu sudah mulai saat ini kaum muslimin. Para ahli-ahli waris dari putra-putra mahkota sekarang ini sudah mulai saling berebut menaruh kekuasaan. Mereka sudah mulai ideologi para suku-suku yang ini memuatkan para tentaranya, siapa yang paling dulu mempunyai power, dan ini memanfaatkan hartanya, mencari sebanyak-banyak pasukan bayaran. Sudah mulai ada upaya yang katil inda kanzibu tala tatu min abna'il khalifah. Bila ini benar-benar terjadi, sekali lagi apa yang sudah Bapak buat itu agama Allah ini, khusus untuk kita di Indonesia, khusus untuk kita di Jakarta, mesti tunjukkan sesuatu, lakukan sesuatu. Urusan dakwah bukan urusan ustaz belaka. Kalau memang suatu ketika kita diperlukan untuk turun ke lapangan rame-rame, lepas sholat Jumat turun, ini ya Rabb yang bisa lakukan. Coba Pak, kalau habis sholat Jumat turun seluruh kaum muslimin, pergi umpamanya ke Monas, pergi umpamanya ke Bundaran HI dan sebagainya. Satu Jakarta lepas sholat Jumat turun semuanya. Kita menuntut sesuatu, maka umat Islam akan diperhitungkan kembali. Salah satu di antara sunnah Nabi yang dibawa ini adalah di mana kita jarang melakukan show of force. Ya, nampakkan bahwa kita mempunyai power, kita mempunyai kekuatan, kita punya wibawa, dan kita berhak diperhitungkan, dan kita berhak menentukan siapa yang harusnya menjadi pemimpin. Betul tidak? Jangan diam. Jangan diam. As-sakitu 'anil munkari syaitanun akhras. Diam saat dia mampu berbuat, saat dia bisa bertindak. Diam, syaitan akhras, kata Rasulullah. Apa artinya syaitan akhras? Setan bisu. Udahlah setan bisu lah. Emang mau dikasih gelar setan oleh Rasulullah? Yang disebut setan itu adalah orang yang diam ketika dia seharusnya berbuat, ketika dia seharusnya bertindak, ketika dia seharusnya action, dia diam saja. Allah nggak berhasil lah tuh. Masalah berhasil bukan tidak atau tidak sekali bukan urusan kita, tapi apa yang sudah kita lakukan sebagai bentuk kewajiban kita dalam amar bil ma'ruf nahi 'anil munkar. Ibadallah, ma'asyiral muslimin.